Ya, pemirsa, sejumlah fakta baru diungkapkan polisi terkait kematian anak perwira TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma. Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog Reza Indragiri. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, Mbak Eliza. Ya, Mas Reza, kalau kita lihat sejumlah fakta baru diungkapkan mulai dari luka tusuk, kesaksian satpam, juga korban yang bersepeda sendiri ke TKP hingga akhirnya penemuan kertas berisi gambar dan tulisan asli korban. Apa yang menjadi catatan Anda atau apa yang Anda soroti dari fakta-fakta terbaru ini? Tampaknya dari 4 kemungkinan meninggalnya almarhum, 2 diantaranya bisa disisihkan, jadi tersisa 2 kemungkinan. Yaitu kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat bunuh diri atau almarhum meninggal akibat pembunuhan. Bahwa ada catatan yang isinya tentang kematian atau sejenisnya, memang akan bisa membuat kita langsung menafsirkan ini mengarah pada bunuh diri. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, di dalam game Roblox sendiri, tema-tema games tentang bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan sejenisnya, itu ternyata jumlahnya tidak hanya 1, tidak hanya 2, tapi cukup banyak. Alhasil, catatan yang ditulis oleh almarhum tidak serta-merta lantas bisa kita simpulkan sebagai kondisi batin almarhum yang ingin mengakhiri hidupnya. Tapi boleh jadi itu merupakan ekspresi atau komunikasi antara sesama pemain games, pertukaran pesan yang tanda petik wajar, mengingat mereka barangkali saat itu sedang melakukan permainan dengan konten sekali lagi tentang bunuh diri atau sejenisnya. Jadi catatan almarhum, betapapun mengesankan sebagai semacam pesan terakhir, tetap harus dikaitkan betul dengan konteks game Roblox itu sendiri. Untuk memastikan apakah sekali lagi itu memang cerminan batin almarhum atau sebuah pertukaran informasi, pesan yang lalu lalang di dalam game Roblox tersebut. Baik, itukah sebabnya kalau dilihat kepolisian bersama dengan Apsifor akan melakukan evaluasi kondisi psikologis terkait dengan interaksi antar korban dengan orang tua dan juga temannya kah? Apa sebetulnya mungkin ini yang ingin digali dari evaluasi psikologis tadi? Apa yang teman-teman Asosiasi Psikologi Forensik lakukan, perkiraan saya merupakan bentuk otopsi psikologis. Otopsi psikologis adalah satu pendekatan dalam psikologi yang diterapkan untuk mengetahui kemungkinan tentang sebab musabab meninggalnya seseorang. Jadi hilir atau output atau keluaran dari kerja Asosiasi Psikologi Forensik menurut saya nantinya adalah berupa simpulan tentang indikasi mana yang terkuat. Apakah almarhum meninggal akibat bunuh diri ataukah akibat pembunuhan. Sementara 2 kemungkinan lainnya bisa dikesampingkan, yaitu almarhum meninggal akibat faktor alamiah dan kemungkinan almarhum meninggal akibat faktor kecelakaan. Tapi kalau kita lihat kemudian kalau dari sini kasus ini kan juga kemudian berkembang dengan berbagai temuan-temuan. Yang terakhir kita lihat dari CCTV-nya Mas Reza yang mati, padahal TKP merupakan bisa dikatakan seperti ring 1 hingga adanya dugaan dikatakannya bunuh diri. Anda melihatnya seperti apa dalam hal ini? Bagaimana pendapat Anda terkait hal ini? Sejak awal mencuatnya kasus ini, saya memang berulang kali mengatakan bahwa keberadaan CCTV terutama di TKP atau di pos tersebut merupakan hal yang sangat vital. Dengan asumsi bahwa ring 1 merupakan restricted area, kawasan yang betul-betul harus dalam kondisi atau situasi terjaga, maka kita bisa bayangkan bahwa semestinya di sana ada patroli yang datang berkeliling secara berkala. Juga ada CCTV. Barangkali juga ada alarm maupun instrumen-instrumen pengamanan ekstra lainnya. Bahwa kemudian ada CCTV di pos tersebut yang ternyata rusak, menurut saya sebagai bagian dari proses investigasi perlu didalami. Sejak kapan CCTV itu rusak dan apa gerangan penyebab CCTV itu rusak. Apakah CCTV rusak merupakan peristiwa yang betul-betul terpisah dari meninggalnya almarhum? Atau adakah kemungkinan bahwa CCTV rusak berkaitan dengan meninggalnya almarhum? Dengan kata lain, tidak cukup hanya berhenti pada simpulan, oh ada CCTV yang rusak, lantas dianggap tidak ada masalah yang berkaitan dengan almarhum, menurut saya tidak begitu tepat. Artinya
bisa jadi bahwa CCTV ini rusak, ada unsur kesengajaan atau tidak, ini patut untuk didalami lebih lanjut lagi. Seperti itu, Mas Reza. Tapi kalau kita lihat juga yang menjadi pertanyaan adalah ketika didapatkan hasil otopsi adanya luka tusuk di tubuh korban, kemudian didapati bahwa adanya korban menghirup apa dikatakan diduga bunuh diri seperti itu. Anda berpendapat seperti apa? Sepanjang yang saya ketahui, dalam amat sangat banyak kasus bunuh diri, untuk tidak mengatakan semuanya, pelaku akan memilih satu modus saja. Misalnya, tembak saja, tusuk saja, gantung diri saja, tenggelamkan diri saja, melompat dari tempat tinggi saja, atau bakar saja, atau sejenisnya. Intinya adalah satu modus saja yang menjadi pilihan pelaku. Bahwa kemudian dalam peristiwa ini ternyata berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, ada dua modus, ada dua perlakuan yang dikenakan ke tubuh almarhum, yaitu penusukan dan pembakaran. Hal ini membuat saya bertanya-tanya, seberapa jauh sesungguhnya kemungkinan dalam kasus ini ada seseorang yang bunuh diri dengan menggunakan lebih dari satu modus. Kejanggalan tersebut atau ketidaklaziman tersebut menggiring saya untuk lebih menganggap bahwa kemungkinan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain tampaknya pada detik ini saya katakan lebih tinggi daripada kemungkinan almarhum mengakhiri hidupnya sendiri. Dikarenakan sekali lagi adanya dua modus, adanya dua perlakuan yang ditemukan pada tubuh almarhum sendiri. Baik, karena dua modus tadi maka kemungkinan lebih besar bisa dikatakan bahwa korban dibunuh seperti itu, Pak Reza? Ya, per detik ini spekulasi itu yang saya kedepankan. Baik. Bahwa kemungkinan almarhum meninggal akibat pembunuhan tampaknya lebih besar probabilitasnya. Tetap harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Baik, Reza, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita harapkan bahwa kasus ini akan menemukan titik terang tentunya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Reza Indragiri.